Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nay Channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang perbedaan dari aplikasi Get Contact atau Truecaller ya. Nah, mungkin kalau kalian yang belum tahu, aplikasi Get Contact atau Truecaller adalah aplikasi untuk ID penelepon ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mencurigakan seseorang, kalian ada panggilan interview, kalian ada hal-hal yang mungkin kalian harus ketahui, itu kalian bisa download dengan dua aplikasi ya. Nah, di sini aku bedain Get Contact itu seperti apa, Truecaller itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita masuk ke Truecaller itu juga dia ID penelepon ya, tetapi kalau Truecaller itu kalian harus menautkan kontak dulu. Kalian harus punya kontak seperti ini. Jadi kontaknya itu kalian harus tautkan ke Truecallernya ya, Kak. Tapi kalau Get Contact dia udah otomatis. Jadi kalian bisa pilih mana. Nah, kita masuk ke Truecaller dulu untuk perbedaannya ya. Nah, di sini aku sudah download aplikasi Truecaller dan aku menghubungkan dengan alamat email aku. Nah, di sini udah email dan udah login ya dengan email. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau lihat dari perkembangan panggilan telepon itu siapa aja yang menghubungi kamu, pesan. Nah, di sini kan kontak. Jadi kalau Truecaller itu harus menghubungkan sama kontak telepon kalian. Jadi namanya itu harus bisa istilahnya tahu gitu. Searchingnya itu harus tahu dulu kontak kalian itu siapa aja. Meskipun ada kontak rahasia, nanti bakalan muncul. Nah, di sini aku contohin. Di sini ada panggilan telepon. Nah, di sini kalau misalnya Truecaller itu nggak semuanya bisa kebaca guys, kecuali kalau dia pribadi atau privat ya. Jadi nggak semua nomor telepon bisa kebaca. Kalaupun dia privat itu mungkin nggak bisa kebaca, tapi jarang ya. Biasanya itu semuanya hampir bisa kebaca. Nah, di sini yang panggilan telepon, pinjol. Nah, di sini ada dekor rumah. Nah, di sini nggak aku namain DC gitu. Di sini ada marketing pinjol, contohnya gitu, nawarin. Nah, di sini ada spam, penipuan gitu. Jadi kalau misalnya play tuh ada yang debit kolektor. Jadi setidaknya kalau misalnya kontak kalian sudah terhubung dengan Get Contact, saat dia nelpon itu sudah ada namanya debit kolektor ataupun penipuan. Jadi jangan kalian angkat, itu namanya spam. Nah, di situ pun pesan ya. Nah, kalian bisa lihat pesan. Dia itu ada yang otomatis sudah terlacak Google. Dia verifikasinya udah ada. Namanya Kominfo. Contohnya Tri. Bank dia udah ada tuh karena dia berlogo udah centang biru. Kalau bank-bank resmi, kalau Lazada, Kulaku itu sudah centang biru. Jadi sudah pasti ada namanya. Jadi kecuali kalau misalnya kalian sudah lihat. Nah, di sini manfaat untuk melihat ID penelepon. Nah, di sini contohnya kalau misalnya kalian ada panggilan telepon penipuan Gojek online. Nah, di situ udah tertera tuh kalau kalian sudah download itu penipuan Gojek online. Ngapain kalian angkat? Gitu, guys. Jadi untuk mewaspadai kalau misalnya ada orang yang mungkin mencurigakan. Nah, contohnya misalnya biasanya ganggu kalian nih, nomor teleponnya siapa? Contohnya kalian aku coba nomor asal dulu ya. Nah, di sini aku contohin ngasal aja ya guys, nomornya itu kalian tinggal copy aja. Contohnya di sini aku copy nomornya ya. Nah, di sini aku nggak namain ya. Di sini udah ada yang namain si pinjol ya. Jadi ada 253 laporan spam. Berarti dia itu nomor teleponnya sudah ada penanda. Nah, ini siapa sih yang menandai seperti ini? Itu adalah seseorang yang melapor agar nama ini tuh dinamain kayak pinjolan yang gak jelas gitu-gitu. Jadi setidaknya ada 253 laporan spam. Berarti ini nomornya si pinjol yang promosi gitu. Jadi itu tuh nama ini tuh dari seseorang yang mungkin keberatan kalau dia itu sering ditelepon. Jadi namanya si pinjol gitu. Nah, di situ gampang banget. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat, kalian udah searching. Nah, pesannya juga ada. Terus kontaknya. Contohnya kalau misalnya kalian mau lacak lokasi ataupun itu pun bisa ya di sini. Coba kalian kalau mau blokir pun bisa. Kalian
searching aja. Nah, di sini kalian bisa lihat juga kayak nama siapa yang sering menandai siapa, ada berapa penanda. Kalian juga bisa searching juga lokasinya ya. Kalau di Truecaller, nah langsung kita ke get kontak sekarang. Nah, kalau perbedaan dari aplikasi get kontak, ID penelepon itu hampir sama dengan Truecaller ya, tapi berbeda, dia lebih istilahnya punya nilai tersendiri ya. Ada Truecaller pun ada nilai tersendiri, get kontak pun ada. Nah, di sini aku contohin get kontak. Masuk ke aplikasi get kontak. Kalau get kontak itu nggak harus terhubung dengan kontak, tetapi dia memang udah langsung. Nah, di sini lebih terperincinya gini. Dia itu tampilannya cari nomor telepon, obrolan. Nah, di sini ada tuh keterangannya. Doni printer. Nah, di sini ada tampilan penipuan. Nah, berarti kan ada ID penipuan, nomor spam nih sini. Penipuan. Ada 200 penanda lainnya. Ini nomor penipuan gitu. Ada yang menandain gak jelas. Penipuan. Tuh. Jadi ada banyak yang mungkin terganggu. Jadi ID peneleponnya itu penipuan. Jadi bahaya kalau misalnya kalian itu nomornya itu dipakai ngasal ya. Jadi ada beberapa orang itu yang keberatan melapor bahwa nomor kalian itu penipuan atau segala macemnya gitu. Nah, di sini kalau aplikasi get kontaknya ya ini tadi penipuan, ada beberapa penanda. Ini 200 penanda lainnya. Nah, nama kalian itu disebut dengan nama apa gitu. Nah, begitupun aplikasi get kontak itu contohnya dari aplikasi Nine Channel ada 600 penanda. Kalian bisa lihat kan, misalnya contohnya di nomor aku tuh nggak ada yang istilahnya nomor aku itu terpercaya ya. Nggak ada orang yang nama-namain penipu, nggak ada yang nama-namain, tapi namain itu dengan nama aku siapa, Minar Nani tuh, Minarni, Minari Ape gitu. Jadi ada teman-teman sekolah yang namain dengan nama yang asli. Jadi memang nomor aku tuh asli, nggak ada tipu-tipu, nggak ada apa gitu. Jadi ini tuh fix loh nomor asli aku gitu. Jadi orang bisa melihat karena ada penandanya. Nah gitu. Jadi kalian misalnya kalau mau searching pun bisa nomornya. Contohnya kalian misalnya merasa terganggu. Nah, di sini kalian bisa searching, cari. Sini keterangan namanya siapa. Ini ada Jankok Eko. Contohnya dia Jankok Eko 74 penanda. Tuh penipu tuh, jangan diangkat, penipuan, pelanggaran nih. Ada istilahnya hashtag yang menandakan seseorang ini nggak jelas. Jadi itu mempermudah kalian untuk bisa melacak dari nomor teleponnya yang mungkin mengganggu kalian. Kalian bisa blokir, kalian bisa searching di aplikasi Truecaller atau get kontak. Lihat, kalian juga bisa melacak juga lokasi ya. Ada beberapa yang bisa melacak lokasinya gitu. Jadi itu penting banget guys, apalagi kalau kalian ada interview kerja ya. Jangan sembarangan kalian main datang interview kalau kalian nggak mengetahui nomor telepon atasannya itu real atau tidak. Apa bisa jadi penipuan lowongan kerja, itu banyak banget. Jadi waspada aja kalau misalnya kalian itu ada orang yang kiranya mencurigakan. Kalian bisa lacak nomor teleponnya dengan ID get kontak atau Truecaller ya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. See you next video, bye.